Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pembelajaran matematika hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Mem akan jelaskan secara singkat apa-apa saja yang termasuk jenis-jenis pecahan ya. Jenis-jenis pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Kita bahas satu-satu ya. Ya, yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa kamu pasti sudah tahu kan, Nak? Pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk pembilang berpenyebut. Nah, pecahan biasa terdiri dari dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu, Nak, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Lihat contoh ini ya, Nak. 1/3. Pembilang ingat yang di atas ya. Yang di atas 1 lebih kecil daripada 3 ya nak, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka ini adalah contoh pecahan murni. Sama dengan di sampingnya 3/4. 3 lebih kecil daripada 4. Maka ini adalah pecahan murni. Oke. Kita lanjut. Pecahan tidak murni, pembilangnya kebalikan dari pecahan murni ya nak. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita masuk contoh biar kamu lebih paham. 3/2. Pembilangnya di sini 3 lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 2. Ya nak, di atas lebih besar daripada di bawah. Maka ini adalah pecahan tidak murni. Sama juga dengan 11/5. Ya nak, 11 lebih besar daripada 5, maka ini adalah contoh pecahan tidak murni. Oke, kita masuk yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu nak dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan biasa. Ya nak, pecahan biasa di sini lebih tepatnya pecahan murni. Ya nak, kita masuk contoh 17 2/3. 17 ini merupakan bilangan bulat. 2/3 ini merupakan bilangan pecahan biasa. Ya nak, 2/3 ini merupakan pecahan biasa. Lebih tepatnya lagi ini 2/3 termasuk pecahan murni ya karena nah sama juga dengan 2/3/5 ini bilangan bulat, ini pecahan biasa ya, pecahan biasa yang murni. Maka ini merupakan pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke? Kita lanjut. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya ya, Nak. Kita lanjut, yang keempat persen. Persen artinya per 100 ya nak, berarti pecahan dengan penyebut 100. Simbol persen seperti ini dia bentuknya. Ya nak, ini terputar ini. Nah, seperti ini dia ya nak bentuknya. 45% ini sama artinya dengan 45 per 100. Ingat, penyebutnya adalah per 100 ya nak. Jadi kalau 20% artinya 20 per 100. Yang terakhir per mil. Per mil itu artinya per 1000 ya nak. Jadi pecahannya penyebutnya 1000 ya nak. Itu disebut dengan per mil. Simbolnya seperti ini ya. Di contohnya 35 per mil artinya 35 per 1000. Jadi kalau misalnya kasih contoh 15 per mil artinya apa nak? Iya, 15 per 1000. Nah, pembelajaran kita kali ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, ini 35/4. Ini merupakan contoh pecahan biasa. Nah, kita akan mengubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, seperti ini caranya ya nak. Di sini ada dua cara. Mem jelaskan satu-satu ya. Untuk cara yang pertama, 35/4. 35/4. Per itu artinya bagi ya nak. Ya, per itu sama artinya dengan bagi. Caranya adalah 35 kita bagikan dulu dengan 4. Ya nak, 35 bagi 4 dapat hasilnya 8. Sisanya yang di bawah ini ya nak. Sisanya 3 ya. 35 bagi 4, 8 sisa 3. Jadi untuk mengubah ke bentuk pecahan campuran, hasil yang di atas ya nak. Hasil itu kamu buat di tengah, di sini dia. Nah, hasil kamu buat di tengah ya nak.
sebagai bilangan bulat. Nah, kemudian sisanya ya yang di bawah sini ya, 3 kamu buat di atas sebagai pembilang. Ya nak, 3 itu letaknya di atas ya sebagai pembilang dan penyebutnya sama seperti soal ya. Di soal ini per 4, maka di jawaban juga di sini penyebutnya tetap 4 ya, tidak boleh berubah. Maka 3/5 jika kita ubah ke bentuk pecahan campuran sama menjadi 8/3/4. Ya nak, itu cara yang pertama. Jika kamu mau dengan cara yang kedua, 35/4, ini bisa kamu sederhanakan dulu ya nak ya. Bisa kamu jabarkan dulu 35/4 ini sama juga artinya dengan 32/4 tambah 3/4. Kalau kamu gabungkan kan ini nak jadi 35 juga, 35/4 kan. Ini kenapa dipisahkan? Kamu cari dia 4 kali berapa yang dapat menghasilkan bilangan habis dibagi ya nak. Jadi di sini 32/4 tambah 3/4. Nah, 32/4 ini, 32 bagi 4 berapa? 8, karena 8-nya kamu tulis ke bawah, tambah 3/4 tinggal kita turunkan, maka hasilnya juga 8/3/4. Sama tidak jawabannya dengan yang di sini? Sama ya, karena tapi Mem usulkan untuk kamu yang paling mudah adalah dengan cara yang pertama. Tinggal kamu bagikan, cari hasil dan sisa, maka dapatlah dia. Ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh satu lagi. Di sini ubahlah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran. 7/3 ini pecahan biasa karena kita ubah ke bentuk pecahan campuran ya. Nah, caranya 7/3 artinya 7 bagi 3. Kamu dapat hasilnya 2 sisa 1. Ingat ya nak, tadi letak bilangan bulat itu adalah hasil. Hasilnya 2 kamu letakkan di tengah. Ingat ya, tengah sebagai bilangan bulat. Sisanya kita letakkan di atas. Ya karena sebagai pembilang. Satunya kita letakkan di atas. Ingat menyebutnya sama. Per 3. Maka hasilnya adalah 21/3. Ya nak. Jadi 7/3 jika kita ubah ke pecahan campuran menjadi 21/3. Nah, kali ini kebalikannya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kalau tadi dari pecahan biasa kita ubah ke pecahan campuran, sekarang pecahan campuran kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ini ada rumusnya ya nak. Seandainya ada bentuk pecahan, ini pecahan campuran karena A, B per C, ya ini bilangan bulat, ini pembilang, yang C ini penyebutnya, bisa kita cari dengan cara C kali A. Yang mana C-nya tadi nak? Yang di bawah ya, penyebut kali A, penyebut kali bilangan bulat. Oke nak, dalam kurung ini ya, tambah pembilang per penyebut ya. Ya, supaya lebih paham, kita masuk contoh. Nah, ini dia nak ya, contoh bilangan pecahan campuran. 2, 1/2 sama dengan. Nah, ikuti rumusnya ini. Kalau kamu nggak mau lihat juga nggak apa-apa, tinggal kamu ikuti Mem ngomong ya. Nah, dari bawah 2 ini, kamu kalikan ke bilangan bulatnya. 2 dikali 2, berapa nak? 4. Nah, ke atas ini tinggal kamu tambah. 4 tambah 1. Hasilnya 5. Per penyebutnya tetap tinggal turun. 2. Maka hasilnya adalah 5/2. Mem ulang sekali lagi ya. 2. Lihat tanda panahnya ini 2 kali 2. Hasilnya 4. Tinggal kamu tambahkan ke atas. Tambah berapa di sini nak? 1. Maka hasilnya 5. 5/2. Ingat penyebutnya tidak bisa berubah ya nak. Tinggal turunkan saja. 5/2. Nah, kita masuk soal satu lagi ya nak. Supaya kamu lebih paham. Di sini ubahlah pecahan 3 1/4 menjadi pecahan biasa. 3 1/4 ini bilangan campuran karena kita ubah ke pecahan biasa ya. Nah, langkah pertama 4 kali 3. Sama seperti tadi ya nak ya. 4 kali 3 hasilnya 12.
Dapat hasilnya 12, kemudian ke atas tinggal kita tambah pembilangnya ya nak, 12, karena di sini pembilangnya 1, 12 tambah 1 hasilnya 13. Maka jawabannya adalah 13/4. Ingat penyebutnya tetap ya nak ya. 3/1/4 sama dengan 13/4. Ini bilangan campuran sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Sudah lebih paham kan nak? Nah, ini yang menjadi tugas kamu ya nak. Yang pertama, ubahlah pecahan biasa ke pecahan campuran ya nak. Pecahan ini ubah ke pecahan campuran. Nomor 1 di sini 13/4. Nomor 2 pecahan 28/6. Ya nak, kamu ubah ke bentuk pecahan campuran. Untuk yang kedua ini, ubahlah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya nak, yang nomor 3, 3/1/4. Kamu ubah ke bentuk pecahan biasa. Yang nomor 4, 23/8 juga kamu ubah ke pecahan biasa. Ya nak. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Tugasnya dikerjakan dengan baik ya nak. Tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya nak. Salam dari saya.